Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 5 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dari situ seorang diri dengan naik perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan pada senja itu para murid Yesus sedang melihat persoalan. Mereka ada di tempat yang sunyi dan hari sudah mulai malam. Semuanya lelah. Ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan mereka semuanya belum makan. Cara paling masuk akal yang diusulkan oleh para murid Yesus itu adalah menyuruh mereka pergi dan membeli makanan di desa-desa terdekat. Akan tetapi, jawaban Yesus mengejutkan mereka. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bisa dibayangkan reaksi para murid waktu itu apa? Mana mungkin kami bisa menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu? Para murid berkata kepada Yesus, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Benar, hanya itu. Jumlah itu hanya cukup untuk sebuah keluarga kecil, bukan untuk orang sebanyak itu. Perhitungan para murid memang masuk akal. Akan tetapi mereka melupakan satu pokok yang terpenting, yaitu Yesus Kristus. Mereka lupa bahwa di hadapan mereka ada tangan yang bisa menyembuhkan kusta, tangan yang bisa menyentuh dan menghidupkan orang mati, tangan yang bisa meredakan badai. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan apapun dari para pengikutnya, dari kita. Tuhan sama sekali tidak memerlukan roti dan ikan dari para muridnya. Sebaliknya, Dia sedang mengajarkan sesuatu kepada para murid. Para murid memberi 5 roti dan 2 ikan, dan lihatlah,
apa yang dapat dikerjakan oleh Yesus dengan hal itu. Bahkan dia memberikan kepada mereka kembali potongan roti tersisa 12 bakul. Penuh isinya. Mukjizat pengadaan roti ini mengajarkan kepada kita apa yang akan terjadi manakala seseorang mempersembahkan kepada Tuhan berkat-berkat yang diterimanya. Tuhan membalasnya penuh limpah. Di tangan Tuhan, persembahan kita itu bisa berubah menjadi melimpah. Kita tidak perlu menunggu menjadi seorang ayah atau ibu untuk mengasihi anak-anak. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sekecil apapun karya kita, apa yang kita miliki, jika itu dipersembahkan di dalam tangan Tuhan, semuanya akan membawa kelimpahan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menyerahkan seluruh diri kita, apa yang ada pada kita, keluarga kita. Biarlah Tuhan berkarya di dalam hidup dan tugas-tugas kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.